Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah, tak terasa kita sudah berada di detik-detik akhir bulan Ramadan. Ini hal yang sangat berat. Mari kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa sampai pada titik ini. Yang mana ada orang yang tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu masih bisa menikmati Ramadan, memburu pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, tapi tahun ini tidak bertemu. Atau yang bisa bertemu tahun ini tapi di pertengahan bulan Allah sudah habiskan ajalnya. Kita masih diberi kesempatan sampai saat ini, sampai detik ini, harusnya kita manfaatkan baik-baik. Biasanya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum itu di akhir-akhir Ramadan seperti itu mereka sudah pada banyak menangis karena akan berpisah dengan Ramadan. Menangis mereka karena berat sekali harus berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka berhayal, laitaka dauman qarib, seandainya engkau itu selalu dekat dengan kami. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum itu berhayal kalau seandainya Ramadan itu sepanjang tahun. Karena mereka sangat mengerti fadilah dari bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang bersabda, taharrau lailatal qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, kejarlah, dapatkanlah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan. Kencangkan ikat pinggangmu, raih keutamaannya. Saya mau kasih ilustrasi tentang bagaimana kita meraup sebuah keutamaan. Jadi ada sebuah cerita di satu daerah, sebutlah namanya desa A. Kepala desanya mendapatkan rezeki nomplok sangat besar. Lalu dia membuat pengumuman kepada warganya, kepada warga desa A, silahkan datang ke balai pedesaan karena saya akan bagikan sembako sesuai dengan wadah yang jenengan bawa ke sini. Terserah apa wadahnya, saya kasih. Diumumkan pakai speaker masjid bahkan. Akan tetapi pengumumannya menggunakan bahasa Arab. Pengumumannya tadi menggunakan bahasa Arab, sedangkan itu di desa Indonesia. Warganya itu penasaran, ini ngapain ini Pak? Kepala desa mengumumkan semacam ini pakai bahasa Arab, artinya apa? Orang bertanya-tanya. Sebagian nanya kepada ustadz yang tahu bahasa Arab. Akhirnya ustadz yang tahu bahasa Arab menjelaskan maksud dari kepala desa tadi. Mendengar artinya sebagian orang percaya, sebagian tidak. Sebagian ragu-ragu. Dan kita akan lihat besok di balai pedesaan. Ada yang bawa ember, ada yang bawa karung, ada yang bawa beronjong motor. Tapi ada juga yang sangat percaya karena kenal Pak Dukuhnya, Pak Desanya itu tidak pernah bohong. Karena melihat di belakang rumahnya Pak Kepala Desa itu ada banyak mobil kontainer, dia besok datang bawa truk. Jadi dia betul-betul mendapatkan apa yang dia inginkan itu sebanyak yang dia bisa dapatkan. Orang yang datang membawa ciduk pulang dengan kecewa, yang bawa pakai keranjang biasa, mereka berandai-andai, seandainya aku membawa wadah yang lebih besar. Itulah bulan Ramadan, itulah 10 akhir dari bulan Ramadan. Allah menjanjikan pahala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi banyak yang kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar seadanya saja. Seadanya, tidak mengupayakan apapun. Sehingga dapatnya sedikit. Kemudian baru di hari kiamat ketika ditunjukkan nih loh pahala yang kamu dapatkan di malam Lailatul Qadar tahun ini, lalu dia menyesal. Andaikan kemarin saya bawa truk,
Andaikan kemarin saya bawa wadah yang lebih besar. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyesal tersebut. Pada kesempatan kali ini saya meringkas lagi bahwa sepanjang Ramadan ini saya sudah menyampaikan tentang takwa. Al-Quran itu petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Kita memintanya sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan jawaban, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk khususnya memang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Kita sudah jelaskan satu persatu kemarin. Beriman kepada hal yang gaib, menegakkan sholatnya, menginfakkan sebagian rizki, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, kemudian beriman kepada hari kiamat dalam arti mempersiapkannya. Itu yang ada dalam surat Al-Baqarah, yang ada dalam surat Ali Imran ayat 131 sampai 134. Orang yang senantiasa berinfak di kala susah maupun sempit, orang yang senantiasa menahan marahnya, orang yang memaafkan. Itulah kenapa tradisi kita di Idul Fitri itu kita saling memaafkan, karena memang output dan alumni Ramadan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu salah satu cirinya mudah memaafkan. Kemudian orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Terakhir yang kemarin saya jelaskan adalah orang yang apabila melakukan dosa, fahsya, mungkar, maksiat, apapun itu yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, segera mengingat Allah dan beristighfar. Karena orang yang melakukan dosa dan kesalahan tidak beristighfar itu adalah iblis. Dia diperintahkan Allah untuk sujud, tidak mau sujud karena sombong. Allah tidak mengampuni dia, Allah kutuk dia menjadi bentuk yang paling buruk. Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Lain dengan Nabi Adam. Nabi Adam Allah larang melakukan sesuatu, yaitu mendekati pohon khuldi. Akan tetapi Nabi Adam khilaf, melakukan kesalahan. Lalu ketika dia melakukan kesalahan, dia beristighfar. Dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana dhalamna anfusana. Wahai Tuhan, sungguh kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak kau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Mari kita contoh bapak kita, karena memang kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang khati'in. Kullu bani Adam khati'in wa khairul khati'in at-tawwabin. Kita tuh orang yang pasti akan salah. Mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah dia yang bertaubat.